Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amos Andreas Manas, AMD, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Sorong, tahun 2022. Saya merupakan peserta Latsar CPNS, yang bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, sebagai pengelola administrasi penyelenggaraan diklat, bidang manajerial dan fungsional. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya, selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS, bersama BKPSDM Kota Sorong dan BPSDM Provinsi Papua Barat. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, dan guna memberikan kemudahan bagi daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah, maka Lembaga Administrasi Negara sebagai penjamin mutu penyelenggaraan kegiatan pelatihan, selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai dengan terus berinovasi membuat perubahan sistem aplikasi penyelenggaraan pelatihan. Lembaga Administrasi Negara merilis aplikasi web yaitu Smart Bangkom, sebagai sistem aplikasi penyelenggara kegiatan pelatihan yang terintegritas. Dengan adanya perubahan aplikasi ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita, untuk bersikap adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Berdasarkan pengamatan saya selama mengoperasikan aplikasi web penyelenggaraan kegiatan pelatihan, SIDA, SIPKA, dan Smart Bangkom, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi penyelenggaraan pelatihan, seringkali data peserta yang diinput tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam sistem, sehingga data administrasi pelatihan tidak terinput dengan baik, dan data peserta pelatihan itu sendiri tidak dapat terverifikasi, serta kode sertifikasi pelatihan jadi terlambat. Pada kesempatan ini, saya mengangkat judul, Optimalisasi Penginputan Data Peserta Pelatihan Dasar CPNS di Sistem Smart Bangkom, pada bidang kompetensi manajerial dan fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, untuk menjadi laporan aktualisasi dan habituasi saya. Adapun pelaksanaan aktualisasi dan habituasi saya sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, yaitu mengumpulkan informasi awal rencana penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS, dengan beberapa tahapan antara lain. Tahapan pertama, saya mempersiapkan bahan konsultasi, dengan menerapkan nilai dasar ASN berakhlak yaitu, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Tahapan kedua dan ketiga, saya membuat pertemuan dengan pimpinan, berkonsultasi dan mencatat hasil konsultasi dengan nilai dasar. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, adaptif, bertindak proaktif. Tahapan keempat dan 5, saya berkomunikasi dengan penyelenggara kegiatan pelatihan dasar di kabupaten, kota, melalui via telepon dan mencatat informasi yang diberikan dari penyelenggara kegiatan di kabupaten, kota, dengan menerapkan nilai dasar, kolaboratif, memberi kesempatan ke berbagai pihak untuk memberi kontribusi, akuntabel, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, dan kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tahapan ke-6, saya menyusun daftar rencana kegiatan sesuai tanggal pelaksanaan di kabupaten, kota, dengan nilai dasar, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dari ke-6 tahapan pada kegiatan pertama, saya melakukan penguatan nilai ASN berakhlak dengan mewujudkan Smart Governance yaitu manajemen ASN, pelaksana kebijakan publik, dan Smart ASN, Digital Skill.
Kegiatan yang kedua, yaitu membuat rencana penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS di dalam aplikasi Smart Bankom. Tahapan kegiatan yang pertama, saya membuka web Smart Bankom dan membuat nama kegiatan pelatihan dasar berdasarkan golongan nilai. Nilai dasar yang saya terapkan, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan mewujudkan Smart Governance yaitu Smart ASN, Digital Skill. Tahapan kedua, saya memasukkan tanggal rencana pelaksanaan dan tanggal akhir pelaksanaan di dalam Smart Bankom dengan nilai dasar harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, dengan mewujudkan Smart Governance yaitu Smart ASN, Digital Skill. Tahapan ketiga, saya membuat jumlah kelas sesuai kuota peserta, per kelas 40 orang, dalam satu gelombang pelaksanaan kegiatan pelatihan. Dengan nilai dasar, adaptif, bertindak proaktif dan terus berinovasi mengembangkan kreativitas, untuk mewujudkan Smart Governance yaitu Digital Skill. Kegiatan yang ketiga adalah menginput data alumni peserta di Smart Bankom. Tahapan pertama yang saya lakukan yaitu membagikan format Excel data alumni peserta pelatihan dasar CPNS kepada penyelenggara kegiatan di kabupaten kota. Dengan nilai dasar yang diterapkan, kolaboratif, memberi kesempatan ke berbagai pihak untuk memberi kontribusi, akuntabel, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, dan mewujudkan Smart Governance yaitu Digital Skill. Tahap kedua, saya membuat pertemuan via daring terkait cara pengisian data alumni peserta pelatihan dasar CPR di kabupaten kota. Nilai dasar yang saya terapkan, adaptif, bertindak proaktif, kolaboratif, terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah, kompeten, membantu orang lain belajar, dengan mewujudkan Smart Governance, yaitu Smart ASN, Digital Skill. Tahapan yang ketiga yaitu, saya mengumpulkan data alumni peserta pelatihan dasar CPNS yang telah diisi, sesuai format data alumni yang telah saya bagikan. Dengan nilai dasar, kolaboratif, memberi kesempatan ke berbagai pihak untuk memberi kontribusi, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, untuk mewujudkan Smart Governance yaitu Smart ASN, Digital Skill. Kegiatan yang terakhir, mengevaluasi dan melaporkan hasil aktualisasi kepada pimpinan. Tahapan yang pertama, saya melakukan pengecekan kembali penginputan data di Smart Bankom, apakah semua data alumni telah terentry sesuai dengan rencana kegiatan dan tanggal pelaksanaan. Dengan nilai dasar, berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti, adaptif, terus berinovasi mengembangkan kreativitas, dan mewujudkan Smart Governance yaitu Smart ASN, Digital Skill. Tahapan yang kedua, saya membuat laporan hasil aktualisasi selama habituasi 30 hari di tempat saya bekerja, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Dengan nilai dasar, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, untuk mewujudkan Smart Governance yaitu Smart ASN, Digital Skill. Tahapan yang ketiga, saya melaporkan hasil kegiatan aktualisasi kepada pimpinan. Dengan nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, loyal,
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, dengan mewujudkan smart governance yaitu, manajemen ASN, pelaksana kebijakan publik, dan smart ASN, digital skill. Selamat siang untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irene Senduk, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Penerjabatan yang saat ini sedang menjadi mentor dari Saudara Amos Manas, di mana apa yang dibuat dan diambil aktualisasi selama 30 hari ini sangat terbantu di bidang kami, di mana pelayanan penginputan data registrasi peserta di Smart Bankom. Dalam Smart Bankom ini menginput data peserta mulai dari data peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Dan apa yang dilakukan oleh Saudara Amos ini sangat terbantu dalam pelayanan kami terhadap peningkatan pelayanan pelatihan di Provinsi Papua Barat maupun di kabupaten kota. Semoga apa yang dilaksanakan ini dapat berjalan terus dan menjadi rutin di dalam pelayanan BPSDM ke depan. Terima kasih. Zona nyaman memang selalu menghadirkan ketenangan. Tak semua siap menghadapi guncangan. Tapi, kita harus berlari cepat sebelum semua terlambat. Membangun kaya dalam sunyi, dengan ikhlas, karena cinta pada negeri. ASN bangga melayani bangsa. Latsar berakhlak.